Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam bencana. Saya mengajak Anda untuk merefleksikan apa arti bencana dalam iman kita. Mungkin virus corona bisa kita sebut juga sebagai bencana. Tetapi saya ingin lebih fokus pada bencana-bencana alam. Misalnya air laut yang bludak, yang membanjir, tsunami, atau gunung api yang meletus yang membawa korban banyak, atau tanah longsor yang masif yang menyeret ratusan orang, dan banyak bencana-bencana lain. Ketika misalnya tsunami melanda dan menyapu penduduk seluruh pulau, kemudian dengan sederhana kita akan mengatakan itu semua kehendak Tuhan. Betulkah itu kehendak Tuhan? Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih, sekaligus Tuhan sumber bencana. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan mau apa sesungguhnya? Banyak sementara orang mengatakan karena kita banyak dosa. Atau ketika gunung meletus, kemudian orang menarik kesimpulan memang di situ banyak rumah-rumah prostitusi, jadi Tuhan menghukum. Mari kita lihat siapa yang menjadi korban. Bukan hanya orang yang kita anggap berdosa, tetapi juga orang-orang yang suci, orang-orang biasa, orang-orang yang menyembah dan mengabdi Tuhan juga menjadi korban. Apakah Tuhan yang kita wartakan sebagai penuh kasih adalah Tuhan yang sekaligus kejam sehingga menghukum tanpa pandang bulu seperti itu? Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristiani kemudian melihat dengan cara pandang Kristiani tentu saja berdasarkan firman Allah. Firman Allah itu menyejarah. Ribuan tahun refleksi tentang iman itu dibentuk. Dengan pertumbuhan pelan-pelan dan memuncak pada diri Yesus yang menjadi sumber dan cara pandang berefleksi tentang iman. Pada Perjanjian Lama dikatakan bahkan dalam kitab Kejadian, kitab pertama, semua yang diciptakan itu baik adanya. Bahkan ketika menciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik. Jadi ciptaan Tuhan itu baik. Kemudian Adam dan Hawa melakukan dosa. Nah, dalam refleksi berikutnya, bencana-bencana dikaitkan dengan dosa manusia. Kenapa terjadi bencana? Karena kita penuh dosa. Dan kemudian Allah menghukumnya. Dan itu tetap menjadi pertanyaan bagi kita. Sedemikiankah Allah menghukum siapapun? Menarik diskusi dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 23 dan seterusnya. Antara Tuhan dan Abraham. Dikatakan di sana, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuni mereka karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?
Kemudian Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Dan kemudian Abraham menawar, jika ada 45, jika ada 40, jika ada 30, jika ada 20, jika ada 10. Dan Tuhan tetap menyatakan, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Tuhan penuh cinta, penuh belas kasih, penuh pengampunan. Banyak cerita dalam perjanjian lama, Tuhan yang selalu mengampuni, Tuhan yang merengkuh, Tuhan yang memahami, Tuhan yang memaklumi, Tuhan yang tetap menganggap Israel yang memberontak itu sebagai anaknya sendiri. I will never forget you, my people. I have carved you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphan. I will never forget my own. Dahsyat loh. Tuhan tidak pernah melupakan kita miliknya. Sekarang kita masuk. Bencana alam, hukuman Tuhan. Tidak ada jawaban yang memuaskan. Kecuali bahwa ketika ada bencana alam dan banyak yang menjadi kurban, kita meyakini Allah mengetahui. Kita meyakini kemahakuasaan Allah. Kita meyakini Allah punya rencana. Kita meyakini Allah hadir pada setiap pribadi yang berharap kepadanya. Kalau korban itu dipanggil Tuhan karena memang saatnya Tuhan memanggil dengan caranya sendiri. Dan apakah itu hukuman? Sangat tidak adil kalau itu dihayati sebagai hukuman. Rencana Tuhan indah, dan pada saat kita mengalami bencana, Tuhan hadir di situ menjadi kekuatan pengharapan dan iman. Maka apapun keadaan dan situasi hidup kita, dan terutama ketika sedang menghadapi bencana, kita tetap percaya, kita tetap besar hati bahwa kita tidak sedang sendirian, tetapi Allah yang selalu hadir menjadi kekuatan penghiburan, menjadi pengharapan, menjadi daya untuk bangkit dan baharu di dalam hidup ini. Dan Tuhan yang merencanakan sesuatu yang indah pada waktunya. Maka jangan pernah frustrasi, jangan putus asa, tetap berharap pada Tuhan, optimis. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu kami serahkan pengharapan dan iman kami, ya Allah. Betapa kecil hati kami ketika menghadapi bencana. Dan seringkali kami menyalahkan Engkau. Betapa kejam sikap kami atas hal itu. Bahkan atas cinta kasih dan belas kasih-Mu yang begitu nyata dalam sejarah kehidupan manusia. Maka kami mohon kepadamu, ya Tuhan. Semoga dalam untung dalam dan malang, dalam suka maupun duka, kami tetap mengalami Engkau yang hadir, yang punya rencana, yang menjadi penghiburan dan kekuatan harapan bagi setiap pribadi dalam masa-masa kepahitan hidup dan kesedihan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua selalu didampingi oleh kehadiran berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.